Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefira Dewi Nur Anggita, NIM 2021111001, kelas 2A Program Studi Manajemen. Pada video kali ini, saya akan menjawab soal UAS Bahasa Indonesia yang diberikan oleh Bapak Irfai Fatur Rahman. Baik, soal yang pertama. Jelaskan pola bentuk gabungan terikat. Tuliskan kembali bentuk gabungan terikat berikut ini. Pola bentuk gabungan terikat atau yang disebut gabungan kata merupakan sejumlah kata yang digabungkan dan membentuk makna baru. Sedangkan berdasarkan pengertian gabungan kata, ialah penyusunan dari kata berbeda, umumnya dua kata sesuai dengan kaidah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUBI. Berdasarkan penyusunan gabungan kata sesuai PUBI, gabungan kata bisa dituliskan terpisah ataupun bersambung. Tulis kembali bentuk gabungan terikat berikut ini. 1. Adi plus kuasa menjadi adik kuasa. 2. Catur plus tunggal menjadi catur tunggal. 3. Dwi plus warna yang menjadi dwi warna. 4. Ekstra plus kulikuler menjadi ekstrakulikuler. 5. Kontra plus revolusi menjadi kontra revolusi. 6. Purna plus wirawan menjadi purnawirawan. 7. Sabta plus krida menjadi sabta krida. 8. Sub plus bagian menjadi sub bagian. Nomor 2. Jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif. Berikan contoh penerapannya. Penerapan deduktif merupakan proses nalar yang menarik kesimpulan bersifat khusus dari hal-hal yang bersifat umum. Sedangkan untuk penalaran induktif adalah proses berpikir untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus. Contoh dari penerapan deduktif yaitu 1. Setiap tumbuhan membutuhkan tanah, air, dan sinar matahari. 2. Orang yang rajin belajar akan memperoleh nilai yang terbaik. 3. Gajah merupakan hewan yang mempunyai belalai. Sedangkan contoh penerapan induktif, 1. Setiap ikan bernafas menggunakan insang. 2. Ular adalah hewan yang melata. 3. Burung hantu aktif pada malam hari. Soal yang 3. Jelaskan dan berikan contoh transkripsi dan transliterasi. Transkripsi adalah pengalihan tuturan yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan. Penulisan kata, kalimat, atau teks dengan menggunakan lambang-lambang bunyi. Dan transliterasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyalinan dengan pengganti huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain atau pengganti jenis tulisan. Huruf demi huruf dari satu abjad ke abjad yang lain. Tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara. Misalnya dari huruf Jawa ke huruf Latin, dari huruf Sunda ke huruf Latin, dan sebagainya. Contoh dari transkripsi, yaitu wa huwa khair ar-razikhin, yang ditulis dalam bentuk kalimat seperti ini. Selanjutnya, ibu menyiapkan makan malam untuk keluarga, yang penulisannya diubah menjadi ibu
menyiapkan makan malam untuk keluarganya. Sedangkan contoh transliterasi. Awak tampak malang gena, awak panyipuh buana. Awak sang suci manik, awak sang suci dewata. Ya ingsun jaya sorangan, jaya batu jaya ain, jaya bata syahadat. Kemudian soal nomor 4, jelaskan penomoran bagian karangan berikut ini. Perbaiki jika menurut Anda masih ada penulisan yang salah. Penomoran A, program usaha, diubah menjadi A, penomoran A, program usaha. Kalimatnya tetap, hanya diubah A menjadi besar dan tebal program usaha, karena merupakan judul dari bab pembahasan. 1. Tahap persiapan program. Penulisannya menggunakan huruf Romawi. 1. Tahap persiapan program. Karena ini merupakan judul subbab sehingga menggunakan huruf Romawi. 1.1 Penerimaan warga belajar, diubah menjadi 1.1 Penerimaan warga belajar. Ini merupakan subbab pembahasan dengan penulisan menggunakan angka Arab. 1.2 Pemilihan penyelenggara, diubah menjadi 1.2 dengan masih menggunakan huruf Arab pemilihan penyelenggara, karena merupakan subbab pembahasan dengan penulisan menggunakan angka Arab. 1.3 Pemilihan ketua kerja usaha, masih sama menggunakan angka Arab. 1.3 Pemilihan ketua kerja usaha. 1.3.1 Musyawarah, diubah menjadi 1.1.1 Musyawarah. Ini merupakan anak dari subbab yang berisi pemaparan pembahasan pada subbab. 1.2.3 Ditunjuk, diubah menjadi 1.2.1 Ditunjuk. Ini juga merupakan anak dari subbab yang berisi pemaparan pembahasan pada subbab. Nomor 5. Jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar. Kemudian jawab soal berikut. Jika salah penulisannya, segera diperbaiki. Baik, cara penulisan gelar akademik yang benar tertuang dalam Permenristekdikti nomor 59 tahun 2018 mengenai ijazah, sertifikat kompetensi, sertifikat profesi, gelar, dan tata cara penulisan gelar di perguruan tinggi. Dalam aturan tersebut terdapat penulisan huruf besar, huruf kecil, penggunaan koma dan titik yang sudah ditentukan. Pada gelar akademik ditulis dengan tanda titik pada gelar akademik ditulis dengan tanda titik sebagai antar huruf pada singkatan gelar yang dimaksud. Lalu penulisan gelar ditulis di belakang nama seseorang. Antara nama orang dan gelar yang disandangnya ditambahkan tanda koma. Semisal di belakang nama orang terdapat lebih dari satu gelar, maka di antara gelar-gelar tersebut disisipi tanda koma. Penulisan gelar yang benar. Nomor 1, Bayu Maharani S.S. Diubah menjadi Bayu Maharani, S.S. menggunakan huruf besar. 2. R.M. Pratama, M.M. Diubah menjadi PM. Pratama, M.
TTM. Selanjutnya, Dr. Irfai Fatur Rahman, SPD, MPD. Penulisannya menjadi Dr. Irfai Fatur Rahman, S. Fatur Rahman, S, PD, M, PD. Selanjutnya, Dr. Andes Muhammad Kanzanuddin, MPD. Ditulis menjadi Dr. Andes Muhammad Kanzanuddin, MPD. Yang terakhir, Prof. Dr. Ahmad Ulin Nuha, MPD. Yang penulisannya menjadi Prof. Dr. Ahmad Ulin Nuha, MPD. Nomor 6. Jelaskan penggunaan tanda elipsis, tanda siku, dan tanda kurung. Berikan contoh tanda tersebut dalam kalimat. Tanda elipsis memiliki simbol berupa titik-titik atau tanda titik berjumlah 3. Tanda ini digunakan untuk menandai kalimat yang terputus-putus atau bagian kalimat yang dihilangkan. Contohnya, dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bangsa negara ialah titik-titik. Selanjutnya, jadi simbolannya titik-titik. Oh, sudah saatnya istirahat. Kemudian, tanda siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah yang ditulis oleh orang lain. Contohnya, gerai perbelanjaan tanda kurung yang terletak di tengah kota, lalu diapit telah berdiri selama 15 tahun. Akhirnya resmi ditutup. Yang kedua, Elton John adalah penyanyi legendaris. Tanda kurung asal Inggris, lalu diapit lahir pada 1947, yang mempunyai banyak lagu terkenal. Salah satunya Candle in the Wind. Dan tanda kurung digunakan sebagai tanda tambahan keterangan maupun penjelasan dalam suatu kalimat. Contoh, situs resmi WHO atau World Health Organization menyediakan peta interaktif yang memberikan angka global terbaru berdasarkan kasus COVID-19 yang terjadi di setiap negara. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek menyelenggarakan lomba karya video kreatif untuk memperingati HUT Republik Indonesia ke-76. Soal nomor 7. Jelaskan 3 cara penalaran induktif meliputi generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat atau kausal. Silakan jelaskan satu persatu disertai dengan contoh. Yang pertama, generalisasi, yaitu merupakan proses penalaran yang bertolak dari fenomena khusus menuju kesimpulan umum. Generalisasi merupakan pernyataan yang berlaku umum untuk semua atau sebagian besar gejala yang diamati. Contohnya, sikap baik yang ditunjukkan oleh Adelia membuat benih cinta pun muncul di hati benih. Kata benih pada kalimat di atas semula bermakna biji atau buah yang disiapkan untuk ditanam atau disemaikan. Setelah digeneralisasi, makna kata tersebut kian meluas. Salah satu maknanya tercermin pada kalimat di atas,
yaitu bermakna sebab atau asal mula dari sesuatu. Kemudian analogi. Analogi merupakan metode menalar dengan membandingkan dua hal yang mempunyai sifat yang sama. Kita dapat menarik kesimpulan jika terdapat persamaan dalam berbagai bidang. Atau penalaran analogi dapat diartikan sebagai proses penyimpulan berdasarkan fakta atau kesamaan atau proses membandingkan dari dua peristiwa yang berlainan berdasarkan kesamaannya. Kemudian ditariklah kesimpulan dari persamaannya tersebut. Contoh, dari ketinggian bukit, aku bisa melihat gemerlap lampu kota yang diibaratkan sebagai gemerlapnya bintang-bintang di langit. Hubungan sebab akibat atau kausal, yaitu proses penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Hubungan kausal atau kausalitas merupakan prinsip sebab akibat. Contohnya, pabrik kertas dibakar ke tanah, menyebabkan kepanikan di antara penduduk di dekatnya. Untuk memutus rantai penyakit dan memberikan kekebalan pada bayi, setiap bayi harus diimunisasi. Nomor 8, jelaskan yang dimaksud dengan silogisme. Berikan contoh dari silogisme. Silogisme merupakan suatu bagian penarikan kesimpulan secara deduktif. Silogisme disusun dari dua proposisi atau pernyataan dan sebuah konklusi atau kesimpulan. Contoh, jika hari ini hujan, aku tidak akan bermain di luar rumah. Premis mayor. Hari ini hujan. Premis minor. Sehingga menjadi aku tidak akan bermain di luar rumah. Selanjutnya nomor 9. Apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan jenis konjungsi dan berikan contoh penerapan konjungsi. Dalam pengertian sempit, konjungsi sering didefinisikan sebagai kata hubung. Konjungsi merupakan salah satu tipe kohesi gramatikal yang biasanya dilakukan dengan menghubungkan suatu unsur terhadap unsur lain dalam tulisan. Pengertian konjungsi dalam KBBI adalah kata maupun ungkapan penghubung antar frasa, antar kata, antar kalimat, dan antar klausa. Jenis konjungsi antara lain 1. Konjungsi koordinatif ialah konjungsi yang merangkai dua kalimat ataupun lebih yang memiliki kedudukan setara atau sederajat. Contoh, Anda dapat menggunakan hak jawab atas teguran serta kritikan. Dan jika kamu menawarkan minum, aku ingin kopi atau teh. Jenis konjungsi yang kedua yaitu konjungsi subordinatif. Ini menghubungkan dua unsur klausa yang memiliki kedudukan tidak sama atau tidak sederajat. Contoh, sebagian orang beriring-iringan menuju ke tempat kerja, sementara aku masih kuliah. Manusia ibarat setitik debu di alam semesta. Selanjutnya, jenis konjungsi yang ketiga, konjungsi korelatif. Merupakan konjungsi yang menyatukan dua kata, frasa atau klausa, dan berhubungan kedua unsur itu memiliki derajat yang sama. Contoh, dibuat sedemikian rupa sehingga menarik untuk dikunjungi pembeli.
air terjun itu tidak hanya terlihat tinggi, tetapi juga megah. Jenis konjungsi yang keempat, konjungsi antar kalimat, adalah konjungsi yang menghubungkan suatu kalimat dengan kalimat yang lain. Contoh, campurkan gula dan kopi ke dalam gelas. Selain itu, masukkan pula susu ke dalamnya. Kita tidak akan pernah tahu masa depan kehidupan seseorang. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan orang bodoh sekalipun. Lalu jenis konjungsi yang kelima, konjungsi antar paragraf mengawali suatu paragraf atau baca jenis-jenis paragraf yang berhubungan dengan paragraf sebelumnya didasarkan pada kandungan makna di paragraf sebelumnya. Contoh, adapun bioteknologi modern, termasuk di dalamnya rekayasa genetika, menggunakan alat yang canggih dan harus benar-benar dilakukan oleh ahlinya. Fakta bioteknologi modern memberikan hasil produk yang lebih efektif dan efisien. Beberapa produk hasil dari bioteknologi modern yaitu vaksin, penisilin, enzim, insulin, dan lain-lain. Soal nomor 10. Wacana terbagi menjadi 5, yakni wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi. Jelaskan ciri dan perbedaan tiap wacana tersebut, serta berikan contoh. Wacana narasi merupakan suatu bentuk wacana yang berusaha mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa sehingga tampak seolah-olah pembaca melihat atau mengalami sendiri peristiwa itu. Ciri-ciri dari wacana narasi yaitu terdapat unsur penting antara lain kejadian, tokoh, konflik, alur atau plot, dan latar yang terdiri atas waktu, tempat, dan suasana. Contoh, pada 8 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbor untuk melumpuhkan kekuatan Amerika Serikat di Pasifik. Dengan demikian, penyerangan Jepang ke negara-negara Asia Tenggara dapat berjalan lancar, hingga berhasil menjajah ke wilayah Indonesia. 2. Wacana deskripsi adalah jenis wacana yang menggambarkan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulisnya. Wacana deskriptif dibagi menjadi 2, yaitu deskripsi imajinatif yang menggambarkan objek benda sesuai kesan atau imajinasi penulis, dan deskripsi faktual yang menggambarkan objek berdasarkan urutan logika atau fakta yang dilihat. Contoh dari wacana deskripsi, yaitu antara lain menggambarkan atau melukiskan sesuatu kesan, membuat pembaca merasakan sendiri, dan digambarkan sejelas-jelasnya dengan melibatkan contohnya, badak bercula satu adalah satu di antara hewan yang hanya dapat ditemukan di Indonesia. Seperti namanya, keunikan badak ini adalah culanya yang tunggal. Binatang berkaki 4 ini merupakan hewan yang dilindungi oleh negara karena langka dan nyaris punah. Binatang ini bermoncong panjang dan memiliki lubang hidung yang besar. Tepat di atas moncongnya adalah cula atau tanduk yang meliuk tajam. Sementara itu, kuping lebarnya berada di bagian belakang kepala dan hampir berada di bagian leher atau punuknya. 3. Eksposisi. Eksposisi adalah suatu jenis wacana yang memaparkan atau menjelaskan secara terperinci sesuatu
dengan tujuan memberikan informasi dan memperluas pengetahuan kepada pembacanya. Ciri-ciri wacana eksposisi sebagai berikut. 1. Menjelaskan informasi agar pembaca mengetahui. 2. Menyatakan sesuatu yang benar terjadi dan menunjukkan analisis atau penafsiran secara objektif terhadap fakta yang ada. Contoh, manfaat susu Denkau untuk wajah, baik untuk menghidrasi kulit. Lodisky menjelaskan kulit kering menjadi masalah yang cukup serius, karena akan membuat kulit lebih mudah terkelupas. Susu bubuk bisa dijadikan solusinya. Asam laktat adalah AHA alami, asam alfa hidroksi, yang dapat ditemukan dalam susu asam yang bertindak sebagai pelembab yang sangat baik. Grace mengungkap penelitian, 12% asam laktat topikal dapat membantu memperbaiki penampilan kulit dengan mengurangi garis-garis halus dan kerutan. Ini membuat kulit lebih kencang dan halus. Kemudian, wacana argumentasi merupakan suatu jenis wacana yang berisi pendapat, sikap, atau penilaian terhadap sesuatu yang disertai alasan, bukti, dan pertanyaan yang bagus. Ciri-ciri wacana argumentasi sebagai berikut. Yang pertama, ada pertanyaan, ide, atau pendapat yang dikemukakan penulis. Kedua, ada alasan, data atau fakta yang mendukung. Dan ketiga, pembenaran berdasarkan data dan fakta yang disampaikan. Contoh, permasalahan yang paling besar di Indonesia saat ini sebenarnya adalah sampah, karena sudah tidak terkontrol lagi. Sampah rumah tangga, terutama plastik, menjadi satu di antara kendala yang sangat besar bagi negara Indonesia. Perlu adanya langkah efektif yang bisa memangkas jumlah sampah plastik ini supaya alam tetap sehat. Sampah yang tidak terkontrol bisa menimbulkan banyak bencana, seperti banjir yang memang sudah seperti agenda rutin. Satu di antara yang menjadi penyebabnya sebenarnya adalah perilaku masyarakat, terutama dalam pengelolaan sampah dalam hal pembuangan. Banyak orang yang masih buang sampah secara sembarangan. Perlu adanya pendidikan mengenai sampah dan cara membuang yang baik dan benar supaya tidak salah. Pemerintah pun perlu memberi sanksi tegas supaya masyarakat patuh dan disiplin dalam membuang sampah. Dan yang terakhir, wacana persuasi merupakan bentuk karangan yang bertujuan untuk meyakinkan seseorang, baik pembaca maupun pendengar, agar melakukan sesuatu yang dikehendaki penulis. Ciri-cirinya, mempromosikan sesuatu dengan cara mempengaruhi atau mengajak pembaca. Contoh, Hari Kemerdekaan Indonesia adalah hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Karena pada hari itulah bangsa Indonesia terbebas dari belenggu penjajah yang telah mencengkram bangsa Indonesia selama 3,5 abad lebih. Oleh sebab itu, ayo kita peringati Hari Kemerdekaan Indonesia ini dengan cara bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan mari kita jaga kemerdekaan ini bersama-sama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam video terdapat kesalahan dalam pengucapan atau penulisan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.